bangunan rumah bikinnya di paint. Wow. Ini susah banget nggak sih kebayang? Susah banget bayangin. Berarti pakai paint bisa? Emang stigma tentang arsitektur yang begadang terus itu benar sih Itu menurut benar ya? gue. Berarti oke Num, kita lanjut nih Num diskusi kita, ya kan? Soalnya gue masih penasaran sebenarnya. Tadi kan kita udah bahas permukaannya nih, udah bahas istilahnya dasar-dasarnya lah kayak arsitek itu apa, terus perjuangan lu kayak gimana, kapan lu tercetusnya pengen masuk arsi. Nah kalau sekarang gue pengen yang lebih mendalam nih Num, tentang arsitektur itu sendiri ya, jurusan yang lu sedang geluti sekarang. Nah Num, gue pengen tahu dong, kasih tahu juga nih mungkin ke teman-teman yang emang pengen masuk arsi ya, gambaran lu nih di kampus tuh kayak gimana sih, di jurusan lu tuh lu ngapain sih sebenarnya? Jadi gambaran umum arsitektur dulu nih ya, Iya, apa yang gue pelajarin gitu ya. Jadi secara garis besar tuh ada beberapa kelas di arsitektur. Kelas utamanya itu studio perancangan. Studio ya, ini perancangan. Ini kayaknya semua arsitektur di Indonesia, di Universitas Indonesia tuh pasti ada studio, kelas ada, ya? Studio ini. Jadi kalau misalnya studio itu kelasnya, lu bayanginnya di kelas itu ada meja besar dan banyak kursi. Dan itu tuh biasanya kelasnya diisi sama satu angkatan. Satu angkatan? Oh jadi mejanya kayak meja mungkin buat rapat gede gitu? Iya benar. Terus dan kita gambar di sana? Iya gitu. Oh, terus. Itu biasanya seharian full. Jadi seharian? Karena kan beban SKS-nya besar kan kalau studio itu. Jadi kita hampir seharian tuh di studio biasanya. Nah biasanya tuh di studio itu kita dikasih kayak suatu proyek, kita kayak dikasih latihan. Misalkan lu ngerjain proyek ini gitu loh. Nah nanti tuh output atau produk akhirnya tuh berupa bangunan dari proyek itu gitu. Nah itu biasanya dipajang nanti, atau misalkan ada kayak panel buat majang-majang hasil proyek lo kayak gimana gitu. Nah itu kelas utamanya. Kalau kelas-kelas lainnya tuh kayak misalkan ada Pancasila, ada kewirausahaan, ada mekanika teknik, kan, ada fisika bangunan, ada pengantar arsitektur, sejarah pun belajar gitu. Terus ada desain produk, ada banyak banget sih sebenarnya. Desain produk juga ada? Desain kayak KWU berarti ada, ya? Iya benar. Jadi kita misalkan nyiptain produk apa nih? Ini misalnya nih furniture, ini nih meja misalkan. Meja, ya? Terus nanti kita desain, terus ntar kita bayangin kalau misalnya kita jual ke pasar kayak gimana, kayak gitu. Terus kita juga ngeriset pasarnya seperti apa bener. Gitu ya. Terus kita juga belajar tentang psikologi, perilaku pengguna bangunannya. Psikologinya juga belajar? Belajar. Menarik nih, ntar gue pengen tanya psikologi bangunan. Banyak banget sebenarnya. Terus ada apa lagi ya, ada banyak lah pokoknya. Kalau yang khusus tuh apa? Kalau yang kan tadi kan lu bilang yang umum kan, umum yang dipelajarin. Kalau yang peminatannya pasti ada dong? Arsitektur tropis, kayak tropis. Gitu. Karena kan kita kan secara geografis kan letak Indonesia ada di tropis kan. Itu tuh bentuk-bentuknya gitu-gitunya. Benar. Terus bisa apa ya? Emang ada beberapa orang yang tertarik buat pelajarin itu gitu. Yang emang sesuai dengan wilayah kita kayak gimana ya. Nah, tadi kan udah ngomong tuh mata kuliahnya ada banyak lah istilahnya. Nah, dari mata kuliah yang lu sebutin itu ya, ada nggak sih yang menurut lu tertarik gitu loh? Atau enggak mungkin yang lu ngerasa sulit deh dari mata kuliah yang lu pelajarin itu, ada nggak sih? Pertama kalau yang sulit itu menurut gue studio sih. Maksudnya karena mungkin makan waktu banyak ya. Jadi tuh ngerjain proyeknya tuh, ngerjain tugasnya tuh nggak sebentar gitu. Jadi menurut gue itu yang agak sulit gitu. Dan mungkin terus gambar tangan lagi ya? Iya, waktu awal-awal sih gambar tangan ya. Tapi setelah semester selanjutnya udah pakai software gitu. Dan yang paling agak nggak enakinnya itu kalau misalkan kita dapat kritik dari dosen. Misalkan itu menarik tuh ya. Cuman ya jangan takut juga sih, karena kan kritik itu artinya membangun kan. Jadi ya justru malah bagus dikritik sama dosen, cuman ya kadang agak nggak enak ya, tapi enjoy aja sih pas lagi dapat kritik itu. Karena kan kalau misalkan kita ngerjain tugas nih, itu kan kadang dosen suka beda style gitu loh sama desain kita. Beda pandangan lah ya. Beda pandangan sama kita, makanya ya kita mau nggak mau harus gimana nih biar akhirnya kita nemuin keinginan dia juga gitu dan kita juga gitu, kita combine gimana hasilnya gitu.
Nah Num, mungkin balik dulu nih Num. Tadi kan lu bilang nyinggung-nyinggung nih masalah software ya. Software yang lu pelajarin lah istilahnya buat gambar arsi gitu kan. Nah, softwarenya bisa dikasih tahu nggak sih Num apa aja yang dipelajarin? Software yang lu pelajarin sekarang? Gue sih pas awal-awal tuh basic belajarnya itu pakainya CAD, AutoCAD. AutoCAD. Gak pakai pen gak bisa ya? Tapi ada loh dosen gue dia pakai pen. Jadi dia tuh demi apa? Gak tahu sih ya itu punya peer-nya dia atau gimana, tapi dia pakai pen, dia nunjukin gitu deh. Jadi bangunan rumah bikinnya di pen. Wow. Itu susah banget gak sih kebayang? Susah banget bayangin. Berarti pakai pen bisa? Bisa mungkin ya kalau ada yang ngerti skillnya atau gimana nggak ngerti deh. Karena kan itu harus dihitung-hitung kan. Iya, terus mungkin kalau untuk gambar secara normal, gambar biasa yang istilahnya hitungannya nggak terlalu dipikirin mungkin masih oke lah ya. Ini kan yang lucunya nih makanya kan ada hitungannya juga. Ngebayangin ini susah banget nih pasti nih gambar pakai pen. Kalau gue mikirnya gitu sih ya. Oh berarti pakai pen juga bisa sih, gitu ya? Bisa. Terus misal pakai SketchUp, Lumion. Oh Lumion juga bisa. Berarti ada 3 lah ya yang lu pelajarin tuh. Ada SketchUp, ada AutoCAD sama Lumion. Nah untuk SketchUp sendiri nih, itu apa sih spesifikasinya? Maksudnya kan pasti setiap software itu berbeda dong pasti. Mungkin yang salah satunya ada yang 2 dimensi, ada yang salah satunya 3 dimensi, atau mungkin itu ada yang lebih rigid hitungannya atau apa, itu gimana? Karena kan gue sendiri gue nggak tahu nih sebenarnya, gue nggak pernah pakai software itu tadi kan. Nah itu gimana tuh? Biasanya kalau misalkan di AutoCAD itu buat ngedesain yang 2 dimensi sih. 2 dimensi. 2 dimensi itu lebih lebih simpel, lebih gampang di AutoCAD. Oh berarti kayak Dena. Iya gitu Dena, ya? Terus potongan bangunan kayak gitu-gitu. Itu lebih gampang pakai AutoCAD. Kalau buat ngevisualisasiin secara 3D, 3 dimensinya tuh biasanya kebanyakan ya mostly orang tuh pakainya SketchUp gitu ya. Tapi itu tergantung lagi sama selera kalian, selera orang-orang gitu, lebih gampang aplikasiin pakai yang mana gitu. Nah, biasanya terus setelah udah di 3 dimensiin kan di render nih biar kelihatan realistik gitu kan. Itu biasanya pakai Lumion. Oh, gitu. Jadi ketiga software itu sebenarnya saling berkaitan ya? Gitu. Oh jadi kalau misalkan yang lu pelajarin dosen lu ngasih tahu kalau misalkan yang kayak AutoCAD itu diperuntukkan lah untuk 2 dimensi, lebih enak buat ini 2 dimensi. Terus kalau misalkan tadi ada SketchUp itu untuk 3 dimensinya dan lu ngerendernya di Lumion. Biar nanti kelihatan real, kayak gimana ya? Realnya mungkin kayak ini kali ya, brosur-brosur perumahan. Pernah lihat kan? Nah, iya kayak gitu ya? Brosur-brosur perumahan. Nah, biasanya tuh kalau mau nyusun pakai bikin panel juga, itu bisa pakai Photoshop. Pakai Photoshop. Iya, lu tau kan Photoshop pasti ya, udah nggak asing. Di editnya juga udah pakai Photoshop. Itu pakai Photoshop bisa buat bikin panelnya gitu, biar kita gampang presentasiin ke orang-orang gitu. Gitu. Nah, Num, tadi lu juga udah nyinggung masalah dosen nih. Gue juga mau nanya-nanya dosen lu kayak gimana kan. Tadi lu bilang dosen lu ada yang bisa pakai pen, terus dosen lu tadi katanya ada yang nguji mental lu, nguji istilahnya lu dikritik habis-habisan mungkin. Nah, boleh kasih tau gak sih sekritik apa, maksudnya ngelatih mental apa nih dosen lu yang lu rasain lah selama ini? Dari pengalaman gue nih ya dia, gue pernah dapet tugas. Itu awal semester tugas gambar pakai tangan. Kan? Suruh bikin garis. Ini kayak agak kesel gitu sih pas dinilai sama dosen itu gitu kan. Bikin garis pakai tangan, gak boleh pakai penggaris. Setelah semalaman gue kerjain, pas dikumpulin, gue dapet kritikan yang pedas gitu loh, kayak ini kok gambarnya miring sih gitu kan. Ulang lagi mbak. Akhirnya gue ulang pokoknya sampai ada kali 8 kali gitu, dan itu sampai revisi 8 kali. Sampai akhirnya gue kayak terakhir kali itu gue udah nyerah deh, mau kasih nilai berapa gitu ya. Udah ikhlas lah. Iya, padahal gue udah kayak latihan dia, tiap mau tidur gue latihan bikin garis di buku yang kecil. Iya, dan waktu itu tugasnya dikasih kertas A3 itu 2 kalinya A4 berarti ya. Yang kayak buku gambar anak SD nggak sih? Iya itu, gue gambar di situ tuh kayak ampun udah yang ke-8 kalinya ya udah deh Bu, saya pasrah aja mau. Oh lu bilang kayak gitu? Enggak sih, enggak di depan ibunya, maksudnya dalam hati gue sendiri. Gitu, iya yaudahlah Bu. Mau gimana iya aja. Tapi akhirnya lulus sih, pas-pasan nilainya. Ya yang penting lulus soalnya. Iya. Karena mungkin
itu juga jadi tantangan juga kali ya. Kan karena tadi lu bilang di awal-awal kayak di SMA lebih suka gambar abstrak kan. Iya benar. Mungkin gambar orang, mungkin gambar sekeliling lu, tapi lu kaget gitu mungkin kan gambar bangunan jadi ya udahlah gitu kan. Jadi segitunya tuh lu udah begadang seharian. Ya itu sih emang stigma tentang arsitektur yang begadang terus itu benar sih menurut gue. Berarti kalau ada stigma yang bilang arsitektur cuma gambar doang tapi nggak tepat lah ya. Iya. Juga arsitektur apa ya? Sebenarnya nggak bisa sih nggak begadang asal manajemen waktunya tuh baik bisa sebenarnya. Kalau ada yang bilang stigma, ada yang bilang nih pasti kan arsitektur mah gampang, paling cuma gambar bangunan apa sih Dena, kotak-kotak doang. Iya. Itu bener apa salah tuh? Lu bisa matahin itu apa enggak? Sebenarnya emang nggak melulu tentang gambar loh di arsitektur. Paling gambar tuh cuman ya dasarnya lah ya dasarnya gitu. Itu paling bisa menyelesaikan tuntutan dari beberapa mata kuliah doang gitu. Padahal banyak mata kuliah gitu. Iya kompleks banget, bahkan tentang sosialnya kita belajar, ekonominya kayak gimana, budaya, sejarah, segala macam tuh kita pelajarin juga di arsitektur. Jadi istilahnya jangan sampai lah kalian mikir arsitektur gampang, paling cuma gambar deh. Gue jago gambar 2x3. Jadi kan pasti lebih kompleks lah istilahnya. Kita harus bisa ngelihat karakter orangnya juga mungkin pas kita pengen gambar itu juga ada ya. Nah, masalah tadi masih kita nyangkut dosen ini. Tadi lu bilang lu ada kayak belajar garis, garis terus lu setiap malam lu coba lagi. Nah, emang lu segitunya harus belajar garis? Iya, waktu itu sih karena emang tuntutan mata kuliahnya kayak gitu ya, maksudnya. Jadi lu ngegaris doang gitu? Semester awal ini Adil. Jadi buat kalian yang nggak bisa gambar, jangan takut sih, karena emang dari awal basic gue tuh bukan gambar yang gambar bangunan, garis lurus segala macam gitu. Tapi mungkin dari awal udah mulai mencoba untuk belajar lah. Iya benar, ada keinginan buat belajar tuh memang harus ada. Nah, jadi pas di semester awal itu ada mata kuliah gambar teknik komunikasi arsitektur. Di situ tuh kita benar-benar diajarin basic gambar. Basicnya gambar tentang arsitektural gitu. Jadi di situ kita nanti bakal disamaratain juga, yang nggak bisa gambar, yang bisa gambar semuanya sama ininya apa ya? Nggak ada perbedaan lah ya. Materinya yang dikasihnya ya sama gitu. Ya udah di situ mau nggak mau karena emang tugas dari mata kuliah tersebut suruh gambar garis, ya gue harus berusaha gimana caranya ya bisa gitu menyesuaikan sama yang lain. Temen-temen gue pun ada yang sekali garis lurus tuh ada yang emang jago tuh ada gitu. Jadi macam-macam garis itu garis gimana sih dong? Apakah cuma garis doang atau garisnya digimanain? Jadi garisnya ada yang dari misalkan garis diagonal diagonal gini ya. Itu di kertas tuh? Di kertas. Di depan dia apa? Enggak, bawah gitu? Awal-awal kita kerjainnya di kelas bareng-bareng sama teman-teman gitu ya, terus nanti sama dosen dikasih tugas buat dibawa pulang kayak gitu, terus nanti dikumpulin lagi itu. Jadi gambarnya tuh garis vertikal nih, misalkan dari atas ke bawah, bawah ke atas kayak gitu, terus dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dari serong kanan ke kiri, balik lagi kayak gitu. Dan itu tuh harus perfeksionis tuh. Itu tuh jarak garisnya tuh paling ada kali 0,2 mili gitu, kayak semakin rapat semakin renggang kayak gitu. Itu tuh jadi kayak bikin kayak lingkaran mungkin ya. Jadi kayak gitu nggak? Jadi nanti ngasilinnya kayak gradasi garis itu menimbulkan kayak warna gitu kan, gradasi warna dari beda tipisnya garis. Berarti kalau salah sekali ngulang tuh ya, mau nggak mau ya. Ulang dia kan pasti jadi jelek kan kalau dihapus. Kotor kan pasti jadinya. Terus ada nggak tuh yang lain mungkin dosen lu? Tadi kan lu bilang dikritik banget kan. Nah, lu pernah sampai kayak ngerasa ngedown gak sih? Gue males nih jadinya arsitektur. Pernah sih. Waktu itu gue ngegambar nih, desain. Terus gue kasihin shading nih, pembayangan gitu kan. Ternyata gue emang belum menguasai banget teknik pembayangan gitu kan, dan itu salah. Tapi kritik dari dosennya tuh bener-bener pedas banget. Kata dia, kamu tuh nggak ngerti ya cara pembayangan kayak gimana, nggak belajar dulu dari awal gitu kan. Astagfirullah, itu di depan temen-temen gue gitu. Terus gue langsung, iya pak maaf kata gue gitu kan. Tapi dari situ gue justru belajar gitu loh. Oh iya nih, gue belajar di tempat, nanti anggaplah itu klien nanti gitu kan ya. Dosen gue pun sering ngomong kayak, kalian tuh belajar di sini, kita kasih masukan, kritik segala macam tuh tujuannya biar kalian bisa menghadapi macam-macam klien nanti di luar kayak gimana, karakteristiknya kan beda-beda gitu.
oh ya oke lah, dari situ gue belajar ya udahlah, enjoy aja lama-lama Enjoy lah ya. gitu ya, lama-lama dikritik gitu. Tadi kan lu ngebahas kritikan itu kata apa ya, misalnya kita bisa memahami bahwa itu sebagai klien kita gitu kan. Jangan sampai kita sakit hati, jangan sampai kita ngedown, apalagi kalau kita real langsung kan ngadepin klien. Nah tadi nih soalnya gue ngeliat ada korelasinya nih dengan tadi yang lu bilang mata kuliah nih. Salah satu mata kuliah lu tadi kan ada psikologi arsitektur ya. Nah pasti ada korelasi dong istilahnya antara klien, terus kita harus bisa tahunya klien atau karakter klien kayak gimana. Nah untuk psikologi arsitektur itu sendiri ya, ini gue bikin tertarik nih, ini gimana nih? Mata kuliahnya kayak apa? Sebenarnya mata kuliah psikologi ini tuh mata kuliah pilihan, jadi buat orang-orang tuh boleh milih atau enggak gitu mata kuliah ini. Biasanya boleh diambil itu di semester 4 atau 6 4 atau 6 4 atau 6 itu boleh diambil mata kuliah ini. Nah itu biasanya belajar tentang perilaku atau psikologi dari si pengguna bangunannya nanti gitu. Jadi gimana cara kita nyiptain bangunan yang emang buat nyaman gitu ya? Nyaman buat penggunanya gitu. Nah itu biasanya kita analisis dari kegiatannya kayak gimana, kebutuhan ruangannya dari si penggunanya apa aja, itu nanti kita analisis gitu. Terus nanti dari karakternya juga karakternya bisa mungkin juga, ya? Misalkan dia pas datang suka marah-marah nih kayaknya, biar dia agak adem gimana gitu cara ya? nyelesainnya gitu kan. Misalkan lo hobinya main musik, nah itu cara gue menyediakan wadah buat lo tuh apa yang cocok sama hobi lo tuh apa. Misalkan gue bikinin studio ya kan, ya kayak terus gitu. mungkin ini ya dari warna juga nanti lo bisa kasih tahu warna yang istilahnya bikin ada inspirasinya itu benar gitu berarti? Iya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu sih tentang psikologi arsitektur. Oh jadi istilahnya kita nggak cuma asal gambar yang mungkin minimalis, yang modern, tapi kita juga harus menentukan ini untuk siapa sih, gambar ini untuk siapa, itu harus diperhatiin banget berarti ya. Nah Num, tadi kan lu bilang mata kuliah lu juga banyak, arsitektur itu lu udah bantah lah istilahnya, arsitektur tuh nggak cuma gambar aja. Nah emang prospek kerja yang lu dapet apa sih? Yang lu tahu nah istilahnya arsitektur tuh nggak cuma jadi arsitek gitu. Iya istilahnya cuma jadi arsitek yang gambar aja atau ngedesain aja. Ya, yang pertama tuh prospek kerjanya emang yang jelas jadi arsitek ya, konsultan. Itu utama lah itu ya. Konsultan, kontraktor kayak gitu-gitu itu pasti bisa gitu. Atau jadi desainer interior gitu. Atau bisa juga jadi dosen. Ya kan? Lu pengen jadi dosen gitu? Enggak sih kalau gue. Cuman pasti ada beberapa temen gue ada yang minat jadi dosen kayak gitu. Terus jadi apalagi misalkan kerja di bank. Tapi gue nggak tahu nih kenapa korelasinya arsitek kenapa bisa masuk bank gitu. Tapi gue pernah sih cari tahu kayak misalkan nanti arsitek itu bakal ngedesain tentang rumah kredit yang ditawarin dari bank itu. Iya. Jadi ini gue nggak bank kerja di bank bukan kayak sebagai teller atau bukan sebagai analisis ya, tapi lebih kepada bikin KPR mungkin ya, lebih ke sana berarti. Yang dari gue baca sih kayak gitu ya. Terus bisa juga jadi researcher atau peneliti kayak gitu, surveyor juga bisa, atau drafter tuh kayak orang-orang yang bikin atau nyusun gambar-gambar kayak gitu. Berarti kan istilahnya prospek kerjanya luas nih, banyak banget apalagi sih. Kan ya istilahnya apapun tempatnya dan dimanapun otomatis gambarnya itu kan yang harus dipertegas lah istilahnya. Lu harus bisa gambarnya itu. Nah sebenarnya apa ya kalau kita tarik ke belakang nih, lu cara ngelatih imajinasi mungkin, cara lu ngelatih banyak referensi itu lu gimana tuh? Karena kan pasti gambar lu tuh nggak cuma dari semester 1 sampai akhir gambar lu cuma rumah satu gitu, enggak kan? Nah itu gimana tuh? Kalau buat imajinasi, buat cari referensi sih biasanya gue cari di internet ya. Sekarang kan udah gampang banget tuh, kayak misalnya di Pinterest atau di Archdaily atau di Instagram juga udah banyak banget kan kayak gitu-gitu. Atau misalkan kalau dari buku, biasanya gue kalau di buku tuh lebih cari tentang standar-standar arsitekturalnya kayak gimana, kayak misalnya di Newford, di Dekacing kayak gitu-gitu. Atau misalkan kalian yang pengen baru-baru pengen cari tahu tentang arsitektur bisa di 100 Things I Learned About Architecture gitu-gitu lah punya. Itu dia juga ngebahas tentang gimana cara ngegambar, explore proses kreativitas kayak gimana kayak gitu-gitu sih. Atau bisa juga kita jalan-jalan, inspirasi langsung gitu loh.
terus kita foto gambar itu gitu kan, bisa jadi referensi juga buat desain gitu. Biar imajinasi kreativitas lu naik gitu ya. Iya gitu sih. Misalkan rumah 1, rumah 2, rumah 3 lu gabungin gitu ya. Iya, ntar di combine gitu kan. Karena sejatinya sebelum kita terjun langsung mungkin terjun langsung kita dapat klien dan sebagainya, pas kita belajar kita nggak terlalu terpikirkan psikologi itu kan. Jadinya mungkin itu kreativitas kita aja yang dibangun gitu ya. Nah Num, tadi nih kita udah cerita banyak nih, kita udah coba mendalami lah istilahnya gimana sih arsitektur itu dan pelajaran apa aja yang lu dapetin, terus di jurusan lu juga lu ngapain. Sebenarnya dari semua yang itu ada sesuatu yang baru nggak sih buat lu? Apa yang gue dapet gitu ya? Ya kayak, oh ternyata ini baru gue rasain sekarang nih. Kayak ada sesuatu yang baru lu dapetin loh di kuliah, khususnya di jurusan lu. Sebenarnya kalau ditanya apa yang udah gue dapet juga yang baru dapet lah pas di kampus. Biasanya tuh yang baru gue dapet itu ini sih skill desainnya pasti gitu kan, pakai software segala macam, terus sama pola pikir yang sistematis sih, lebih ke situ gue baru dapet dan baru ngerasain pola pikir kayak gitu ya pas kuliah ini gitu. Jadi kayak misalkan ada permasalahan terus kita selesaiin pakai desain kita gimana, terus kita kasih desain 1, 2, 3 segala macam sampai di ACC sama dosen gitu kan, terus baru deh jadi penyelesaian dari permasalahannya itu kayak gimana. Nah itu pola pikir yang sistematis itu sih yang lu akhirnya baru banget ya? Akhirnya bisa gue terapin juga di kehidupan sehari-hari juga gitu. Kalau gue lagi ngadepin masalah gimana nyelesainnya gitu kan, jadi sistematis gitu. Berarti lu kalau ada masalah lu harus tahu nih dasarnya apa nih orang marah-marah atau gimana gitu ya. Lu harus nganalisis berarti ya. Iya, kelamaan juga sih tapi kalau misalkan mungkin lebih baik sih. Tapi istilahnya kan kalau kita bisa ngelatih analisis kita, terus kita bisa jadi berpikir sistematis, itu kita nggak bakal gegabah sih kalau menurut gue. Istilahnya kita bakal tahu nih apakah ini baik atau buruk. Kita bisa memikirkan lebih lanjut gitu loh sebelum kita akhirnya memutuskan sesuatu. Oh berarti sesuatu yang baru dapet tuh pemikiran sistematis ya? Sistematis juga, skill desainnya kan, jadi lebih explore lagi gimana cara pakai software yang ngedukung desainnya gimana gitu. Nah kalau pengalaman lu ada nggak yang seru lah istilahnya? Kalau selama kuliah sih seru itu pas lagi ikut organisasi kayak gitu-gitu kali ya, pas lagi sama teman-teman, terus ngerjain tugas bareng kayak gitu-gitu sih. Terus biasanya kalau misalnya lagi ngerjain tugas bareng kita saling bantu gitu loh. Lu bisa nggak sih ngerti nggak cara bikin ini pakai ini gitu misalkan. Jadi kita tuker-tukeran gitu loh. Ya udah lo kerjain punya gue ini. Apa lu ngejokin? Iya, enggak lah. enggak. Oh lo nggak ngejokin gitu. ya? Enggak gitu salah. Jadi enggak. Apa ya, pengalaman seru lu kayak ternyata walaupun lu sibuk mungkin, walaupun lu pusing lah istilahnya, aduh gambar gue belum kelar, deadline bentar lagi, tapi pengalaman seru lu bisa lu tutupin lah istilahnya dengan lu sosialisasi dengan teman-teman, lu ngerjain bareng-bareng, lu ikut organisasi. Iya, gue pernah juga pas lagi ospek nih. Itu kan kalau di Arsi ada ospek jurusan ya. Ospek jurusannya itu tuh bener-bener kayak selama berapa ya, seminggu kurang lebih, itu tuh dikasih tugas per individu, terus suruh bikin kayak logbook, kayak buku gini loh ya. Oke, buku gini. Iya, itu bikin iya. Buku bikinnya manual. Terus gue ceritanya lagi nge-cutter buat bikin bukunya. Kenal lagi nih? Enggak, terus habis itu temen gue tuh ada yang nyariin produknya dia. Ada yang lihat gak produk gue di mana gitu kan. Terus kita semua enggak lihat gitu. Gue juga dong kayak enggak lihat sambil nge-cutter gitu kan gue. Pas temen gue lagi ngangkatin barang, terus dia ngangkat barang yang lagi gue cutter, dia bilang, "Lah, ini Num, jadi alas tatakan buat gue nge-cutter." Terus temen gue langsung marah, "Num, kamu aku udah kerjain." Rusak kayak, ya? Iya, jadi ke-cutter ya, kayak sobek gitu sama gue. Terus gue kayak, ya Allah maafin banget, itu emang goblok banget sih gue kayak akhirnya ya udah mau gimana tetap dipakai kan. Mungkin kalau ngelas sekarang kan mungkin kayak apaan sih cerita kayak gitu doang, tapi mungkin pas nanti lu ketemu pas udah reunian itu selalu diungkit pasti bakalan kayak aduh iya dulu gue pernah ngater mungkin apalagi itu ospek kan, tugas yang harus dikumpulin. Iya, dan itu dikumpulinnya besok paginya ya. Astaga.
Disalahin lu the gue. best banget Num. Ada lagi nggak mungkin? Banyak sih Dil, kayak lebih ke kalau misalkan ikut-ikut acara internalnya jurusan itu seru banget sih gitu. Jadi berarti lu bisa bilang walaupun sesibuk apapun lu, kalau bisa tetaplah Luangin waktu. ikut organisasi, terus kita sosialisasi sama teman, jangan apa ya istilahnya, jangan kalian sibuk nih dengan tugas kuliah, dengan apa ya, kesibukan kuliah nih, kalian melupakan hal lain gitu ya. Karena menurut gue juga di kuliah tuh sayang banget kalau kalian cuma kuliah terus pulang atau nugas doang. Tapi kalau kalian bersosialisasi, ikut organisasi, emang sih capek dan sulit banget manajemen waktunya, tapi menurut gue worth it sih. Dapat pengalamannya itu Iya, kan. temennya, linknya, itu sih yang paling diperluin tuh. Link, temen, bener-bener dan saling supportnya itu sih. Karena ya kita makhluk sosial kan istilahnya. Bener gak sih? Iya bener. Istilahnya di masa yang akan datang kita nggak akan tahu kita bakal sulit atau enggak, kita butuh orang atau enggak, kan pasti semua itu bakal terjawab tuh pas kita udah punya teman. Oh ternyata gue belum kerja nih, dan teman kita ternyata ada proyek butuh banyak orang, kan kita bisa diajak Bisa, kan. Nah itu mungkin karena punya channel. itu yang istilahnya walaupun sesibuk apapun kalian berusaha untuk ikut lah organisasi, mungkin komunitas, jangan ansos lah ya istilahnya. Iya benar, banyakin ini ya relasi. Iya, relasi itu harus banget sih istilahnya. Nah Num, tadi kita udah bahas banyak nih, dari mulai mata kuliah lu, apa itu arsitektur dan lain sebagainya lah, sampai tadi lu bilang lu ngater tugas temen lu sendiri nih. Nah, lu punya nggak sih Num tips and trick gitu buat teman-teman yang, Kak aku pengen nih masuk arsitektur, gimana nih Kak? Kakak bisa ngajarin gambar nggak sih? Kalau itu udah banyak ya les-lesnya sekarang juga kan. Itu gimana tuh tips-tips lu dan trik lu nih istilahnya, gimana sih Kak caranya aku nih udah masuk nih misalkan di jurusan arsitektur itu sendiri, nah gimana sih cara aku bisa survive, atau mungkin ada yang kepikiran dan bersiap-siap nih untuk menghadapi jurusan arsitektur tuh, tips dan trik lu kayak gimana sih? Kalau buat yang baru mau masuk ya mungkin bisa belajar gambar. Walaupun ya maksudnya nggak dituntut harus jago gambar sih, cuman at least bisa atau ngerti gitu tentang basic ngegambar, tentang perspektif kayak gitu-gitu, gimana gambar lurus aja tuh kita seenggaknya bisa lah ya. Oh berarti oke, lanjut aja Num. Tadi kan lu bilang tips and trick harus minimal bisa gambar lah ya. Nah apa tuh Num? Kira-kira ada nggak sih yang spesifiknya gambar seperti apa sih istilahnya? Yang emang harus kita pelajarin mungkin, yang harus kita mengerti gitu? Buat basic sih menurut gue strategi itu belajar gambar tentang perspektif bangunan sih itu. Buat yang awal-awal beginner gitu bisa belajar tentang itu perspektif bangunan. Nah tapi jangan khawatir juga buat yang nggak bisa gambar, karena kan nanti ada mata kuliah yang emang kita diajarin menggambar gitu bareng-bareng, jadi nggak ada yang dibedain gitu yang mana yang bisa gambar, yang mana yang nggak bisa gitu. Jadi ya nanti juga pada akhirnya diajarin gitu ngegambar. Nah Num, terus ada lagi nggak sih yang lain tips and trick dari lu? Mungkin kalau yang emang fokus mau masuk arsitektur bisa cari-cari tempat les buat yang gambar gitu ya, les gambar, atau bisa explore desain-desain gitu ya, kayak yang tadi udah disebutin di internet juga udah banyak tuh kan, atau cari referensi buku tuh di Gramedia juga udah banyak kayak gitu. Sama belajar software kali ya, software buat desain ya. Mungkin bisa tuh di-download dulu, iya, dicobain. Bener. Karena waktu gue masuk ya gue nggak tahu software yang harus digunain nanti gitu. Dan gue baru taunya informasi tersebut tuh pas udah masuk kuliah. Jadi gue ngerasa agak telat sih. Jadi sebelum kalian masuk jurusan arsitektur mungkin bisa nih kalian download dulu, install dulu aplikasinya gitu ya. Kayak misalkan AutoCAD, SketchUp yang basic-basic aja gitu, Lumion kayak gitu. Minimal tahu dulu lah ini fungsinya buat apa, tools-toolsnya. Kalian belum terlalu bisa ngerti buat gambar gimana ya nggak masalah, yang penting toolsnya dulu deh kalian pahamin. Jadi istilahnya pas kalian udah masuk kuliah dan dosen kalian ngajarin pakai software tadi, kalian udah nggak bingung ini buat apa ya toolsnya, ini buat apa, itu udah enak lah ya. Iya benar. Nah Num, ada lagi nggak sih yang lain mungkin kayak teman-teman apa ya istilahnya tips dari lu nih, mungkin tadi kan lu bilang lu ikut organisasi. Nah mungkin ada nggak sih
lu bisa ngasih tips? Iya, buat nanti teman-teman yang udah masuk arsitektur, jurusan arsitek gitu ya, bisa juga ikut-ikut organisasi. Ternyata tuh di samping kita nambah relasi, kita juga nambah pengetahuan tentang arsitektur gitu. Jadi kita sharing atau ngobrol sama misalkan kakak tingkat atau teman-teman kita sendiri gitu tentang arsitektur lebih mendalam, atau misalkan gimana eksplor arsitektur gitu-gitu. Itu tuh bisa dari organisasi juga gitu ternyata gitu kan. Atau misalkan nanti kalau di arsitektur itu ada lomba-lomba tapi namanya sayembara. Lomba arsitektur itu namanya sayembara. Nah itu kalian bisa ikut juga sayembara buat nge-explore desain kalian gitu kan, atau buat iseng-iseng kalian aja, buat nambahin portofolio kalian juga gitu. Itu bisa kalian ikutin. Buat kalian yang udah masuk jurusan arsitektur, pintar-pintar manage waktunya kayak gimana biar kalian tuh bisa tidur nyenyak, bisa istirahat. Iya, time manajemennya itu diperbaikin. Siapin mental pastinya, jadi jangan gampang ngedown kalau dikasih kritik. Justru itu membangun dan bagus lah ya buat kita mengembangkan diri gitu sih menurut gue. Dan ingat tanggung jawab mungkin ya, istilahnya kita tuh masuk arsi mau ngapain sih? Iya. Tanggung jawabnya harus diperkuat lagi lah istilahnya, biar kalian tuh nggak mudah menyerah lah. Nggak putus di tengah jalan gitu ya. Oh, nggak putus di tengah jalan. Iya. Nggak berhenti di tengah jalan. Nah, soalnya kalau sisi lain dari organisasi juga ya, apa yang gue rasain ini, itu juga ngaruh kayak ntar kalian bakal ngerasain kayak lu dapet dosen siapa emang di kelas ini, dapet ini, wah lu harus kayak gini-gini. Mereka jadi ngasih kayak tipsnya nih, strategi ya, biar lu bisa ngadepin dosen ini, lu bisa dapet nilai bagus. Mereka tuh bakal kayak kalau dosen yang ini mah lu giniin aja nih, gambar lu bikin kayak gini aja, dia udah seneng. Iya, benar-benar. Nah itu tuh sisi lain dari organisasi itu kayak ada kayak gitunya juga, sharing pengalaman ya. Selain kalian mungkin ya harus apa istilahnya, nyelesain proker, tapi di sisi lain tuh kalian ada keuntungan kayak misalkan kayak bang ini gimana ya, dosen gue kayak gini ribet banget nih, gue harus ngapain ya, udah pakai punya gue aja, lu modify ya, itu kan ada juga kan kayak gitu. Ada. Nah itu mungkin sisi lain dari organisasi ya seperti itu. Dan nggak cuma sampai situ sih sebenarnya, kayak ini biar kalian mungkin termotivasi juga ya istilahnya, membuat masuk ke himpunan, BEM atau apapun itu yang organisasi di kampus, kalian juga bakal lebih mengenal kampus itu lebih jauh gitu loh. Kayak gue baru tahu mungkin di kampus gue, ternyata di UB politiknya kuat banget. Nah itu gue baru tahu tuh pas di himpunan sebenarnya. Iya. Ada benefitnya ya, banyak. Iya, banyak lah benefitnya. Pasti sih relasi itu yang susah dicari sih. Benar. Nah Num, kita udah bahas banyak banget nih Num. Udah istilahnya udah mendalam lah ya. Bisa dibilang tuh kalian mungkin pas mau masuk arsitek dan kalian udah terjun nih di arsitek, kalian bakal tahu kalian harus kayak gimana nantinya. Nah Num, ada nggak sih tempat paling asik lah buat lo gitu loh, buat nongkrong mungkin, diskusi? Biasanya kalau mungkin tempat pacaran lo. Aduh. Kalau di UNS ya, itu biasanya anak-anak mahasiswa nongkrongnya sih di sekitar kampus. Karena kan di sekitar kampus itu juga udah banyak coffee shop gitu yang buka sampai malam, jam 1 malam gitu. Nah di situ biasanya ada beberapa yang jadi favorit ya, contohnya kayak Nawasena, terus apalagi kalau misalkan buat rapat Arjes, kayak gitu-gitu. Itu banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan buat orang lain yang mau berkunjung ke Solo ya, ini ngomongin daerahnya Solo, itu kalian bisa kunjungin Tawangmangu. Itu jadi kayak puncaknya, iya kayak puncaknya Solo gitu lah. Ada banyak kebun teh segala macem. Atau kalau kalian pengen hunting kuliner nih, kalian harus cobain makanan khas Solo. Ada selat, ada tengkleng gitu, ada apa ya, pokoknya sate-satean gitu banyak gitu. Sama soto segarnya Pak Jokowi. Oh ada tuh soto segar Pak Jokowi. Ada di Solo, itu terkenal juga. Kalian bisa cobain sih. Ya, istilahnya mungkin kalian nanti dapat kuliah di Solo kan, berdoa aja mungkin kalian bisa jadi penerusnya Kak Hanum nih. Anjay Kak Hanum. Mbak Hanum. Nah kalian mungkin bakalan kayak, wah Mbak Hanum ngomong kayak Kak Hanum aja lah ya, jangan Mbak Hanum. Jauh banget gitu ya. Kalau kayak kalian mungkin bisa mikir kayak Kak Hanum nih, wah Kak Hanum
ternyata ngasih tahu makanan khas Solo apa aja. Nah kalian jangan sampai pas kalian tinggal di Solo, kuliah di Solo tuh kalian nggak pernah nyobain makanan itu, kayak sayang banget nggak sih? Tapi jujur ya gue belum pernah nyobain tengkleng, karena emang tengkleng itu kan dari kambing ya, terus gue nggak suka kambing, jadi tapi kayak selat udah cobain. Tapi mungkin kalian bisa coba sih, istilahnya kalau emang kalian nggak suka ya kalian rame-rame lah. Jadi kalau kalian nggak suka kalian bisa oper lah, ini gue nggak suka gitu kan. Tapi seenggaknya nyobain lah ya. Nah Num, gue mau kasih tahu nih Num ke teman-teman yang lain yang istilahnya lagi berkutik nih, istilahnya dia mau, aduh gue pengen banget nih jurusan arsi, gue pengen banget nih tahu gimana cara nanti survive yang tadi udah lu jelasin kan. Gue mau tahu kampus-kampus mana aja nih Num yang istilahnya buka juga jurusan arsi, ya karena selain di UNS nih ya teman-teman, itu ada juga di USU, UGM, ITB, UB, UI, Udayana, Undip, ITS, Trisakti, IPB, UPI dan lain sebagainya. Nah untuk informasi lebih lanjutnya gimana cara masuknya dan lain sebagainya mungkin kalian bisa cek di website masing-masing kampus aja ya, karena di setiap universitas tuh pasti punya apa ya istilahnya kriterianya masing-masing lah untuk memilih mahasiswanya, ya nggak sih? Kecuali mungkin kalau kalian ikutnya di SNM, di SBM itu mungkin bakal sama. Nah Num, untuk menutup nih Num, satu kata Num buat jurusan arsitektur yang istilahnya satu kata ini tuh bisa ngegambarin jurusan arsitektur tuh apa? Satu kata buat lo. 2 boleh nggak? 2? Ya udah apa deh? Challenging sama growth. Berkembang. Waduh, berat. Jadi nge-challenge banget lah ya. Iya benar. Jadi dari apa yang udah kita hadapin di arsitektur tuh semuanya tuh bikin kita berkembang juga dari challenge-challenge itu gitu. Tapi seru sih overall. Jadi 3 dong ya. Oh gini. Oke, bye. Thank you bro.